Baik, selamat malam semuanya. Ada suara. Kita akan mulai kegiatan kita dan kita akan angkat satu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, pertolongan dan kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan bagi kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan, boleh bersama-sama dan boleh menikmati anugerah Tuhan semata. Untuk itu Tuhan, kami memulai acara webinar kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhir, dan kiranya dalam webinar ini Tuhan kami boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baik, langsung saja kami serahkan ke Bapak Pendeta Gunar Sehari. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat malam. Malam, Pak. Ya, saya harap hari ini semua sehat walafiat. Ya. Amin. Ini salah satu pelayanan daripada GKIN Pelita Dunia Cibubur, yaitu pelayanan online, dan dengan temanya yaitu New Normal, New Inspirational. Jadi setiap hari Jumat, ya Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini dengan jam yang sama, ya dengan hari yang sama, ya. Nanti tentunya topik-topik yang berbeda, tetapi namanya tetap New Normal, New Inspirational. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena kita kepingin di masa-masa new normal ini kita dapat inspirasi, kita dapat sesuatu yang bisa kita pakai untuk melayani di masa-masa new normal seperti ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia sedang memikirkan
akan sedang menjalankan bagaimana hidup di dalam new normal itu. Ya, itulah sebabnya maka penting ya kita belajar sesuatu ya supaya pada akhirnya kita bisa mendapatkan berkat melalui ya masa yang atau era yang sebetulnya biasa kita sebut new normal ini. Nah, pada malam hari ini inspirasi yang akan kita pikirkan yaitu satu kata saja, yaitu agere contra. Ya, ini satu istilah yang sebenarnya sangat populer. Ya, kita akan belajar inspirasi yaitu agere contra. Ya, di situ ada screen di sana. Nah, agere contra dengan Bapak Ibu melihat screen itu akan tahu apa sebenarnya maksudnya agere contra. Ya, agere contra yaitu melakukan atau kebalikannya atau melakukan sesuatu berlawanan, melakukan sesuatu bertentangan ya dengan ya biasanya ya. Digambarkan semua orang lari ke kanan dan dia sendiri lari ke kiri. Nah, Bapak Ibu, inilah inspirasi yang akan kita pelajari bersama-sama. Jadi kata agere contra itu ya ada dua pengertian. Pengertian yang pertama yang akan kita bahas yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan, melakukan sesuatu yang berlawanan, atau lebih simpelnya melakukan sesuatu kebalikan dari biasa orang melakukan. Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar ya melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya, melakukan sesuatu yang lebih banyak daripada biasanya. Nah, itu dua hal yang akan kita pikirkan bersama-sama. Nah, yang pertama, melakukan sesuatu yang bertentangan, melakukan sesuatu yang kebalikannya, melakukan sesuatu yang berlawanan. Bapak Ibu, kalau kita melihat pengajaran Yesus Kristus atau kalau kita belajar pengajaran Yesus Kristus, ya, di sana Yesus Kristus pernah ya menyampaikan bahwa hukum dunia itu mata ganti mata, gigi gigi, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Tuhan Yesus Kristus berkata sebaliknya atau memberikan perintah sebaliknya. Jika kamu dipukul pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Nah, inilah yang disebut dengan agere contra, melakukan yang kebalikannya. Biasa orang kalau dipukul pipi kanannya, dia juga balas pukul. Biasa orang kalau disakiti matanya, ganti juga menyakiti mata orang. Makanya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bapak Ibu, andai kata kita menerapkan hukum dunia, yaitu mata ganti mata dan gigi ganti gigi, saya percaya banyak hari ini orang yang buta dan orang yang ompong. Kenapa? Karena matanya dipakai untuk menggantikan mata orang lain yang kita rusak, giginya menggantikan orang lain yang giginya kita rusak dan sebagainya. Itulah sebabnya kita perlu inspirasi yang namanya agere contra, melakukan yang berbeda, melakukan yang bertentangan, melakukan yang berlawanan dari biasanya. Ya, jadi kalau diterapkan dalam hal yang praktis, Bapak Ibu, kalau dulu biasanya kita malas, maka agere contra kita harus rajin. Ya, kalau dulu biasanya kita membenci orang, maka agere contra kita harus mengasihi orang. Ya, itu yang harusnya kita lakukan. Ada juga hukum dunia lagi yang mengatakan kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Ya, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu, itu hal yang wajar. Dunia selalu mengajarkan begitu. Orang yang mengasihi kita, ya kita kasih. Orang yang membenci kita, ya kita benci. Musuh tidak bisa kita kasih. Musuh harus kita benci. Itu adalah hukum dunia, ya, yang biasa manusia lakukan. Tetapi bukankah kita ingat bahwa Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu dan doa, kasihilah sesamamu dan doakan juga musuhmu, ya, atau kasih juga musuhmu. Nah, inilah agere contra. Ya, saya percaya di dalam era new normal ini, kalau kita melakukan agere contra, maka kita pasti akan lebih sukses dibandingkan dengan orang-orang lain yang hanya mengikuti hukum dunia saja. Ya, Bapak Ibu, banyak orang, ya, termasuk diri kita yang terikat oleh kebiasaan-kebiasaan lama,
budaya-budaya lama. Kita harus akhiri kontra. Kita harus berani melakukan yang berbeda dari orang kebanyakan. Kita harus melakukan sesuatu yang kebalikan daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang Bapak Ibu memerlukan latihan, memerlukan pengorbanan. Ya, sekali lagi, memerlukan latihan, memerlukan pengorbanan untuk bisa akhiri kontra. Misalnya hal yang sangat sederhana saja Bapak Ibu. Kalau kita bertemu dengan orang yang menjengkelkan, kalau kita bertemu dengan orang yang kita benci, maka biasanya kita tidak ingin, saudara kasih Tuhan, ya, berbicara dengan orang itu. Kita maunya lari saja. Tetapi akhirnya kontra, mari kita berbicara kepada orang yang menjengkelkan itu. Atau mungkin kita biasanya diam saja, tidak mau bergaul dengan orang itu. Mari kita memaksa diri kita untuk bisa bergaul dengan orang itu. Atau saat kita ingin buang muka pada saat ketemu orang itu, justru sebaliknya kita harus menatap wajahnya, kita harus menatap matanya, ya. Bahkan pada saat kita mau menghindari orang-orang yang kita tidak suka, maka akhirnya kontaknya justru kita merencanakan untuk menemui orang itu, ya. Bahkan saat kita mau marah, mari kita tersenyum, ya. Pada saat kita ingin membenci, mari kita mengasihi. Nah, inilah akhirnya kontra. Maka sekali lagi, ini diperlukan latihan, ini juga diperlukan pengorbanan. Maka saya percaya kalau kita terus-menerus melatih dan kita berani berkorban, maka saya percaya kita akan sukses menjalani hidup ini. Sukses keluarga kita, sukses pekerjaan kita, sukses pelayanan kita, sukses gereja kita, dan sukses juga diri kita ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang misalnya dunia ini mendorong kita untuk berfoya-foya, tetapi akhirnya kontranya kita hidup sederhana. Ya, dunia ini karena COVID-19 memaksa orang berhenti, memaksa orang untuk diam di rumah, memaksa orang untuk tidak berbuat apa-apa. Tetapi justru akhirnya kontra artinya mari kita berbuat sesuatu. Ya seperti dia lakukan ya dengan COVID-19 malah justru ya ada banyak hal yang dikerjakan. Demikian juga GKIN Pelita Dunia juga sedang merancang untuk melakukan banyak hal. Kita mulai komsel, kita mulai pelayanan anak, kita mau dirikan TK, kita mau dirikan PAUD. Dan saya juga berpikir untuk dirikan panti asuhan. Saya juga berpikir nanti juga bikin pelayanan di Kalimantan dan sebagainya. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu kita terbawa arus. Artinya terbawa arus itu kalau orang pada ingin demo, ya kita ikut demo. Nah itu bertentangan dengan akhirnya kontra. Nah, salah satu kisah yang menarik menurut saya adalah Sakius. Sakius adalah salah satu favorit saya. Ya, Sakius ya. Saudara, pada umumnya pemungut cukai itu pelit setengah mati. Sangat-sangat pelit pada umumnya. Nah, Sakius adalah kepala pemungut cukai, mestinya dia juga sangat pelit. Tetapi ternyata dia menerapkan akhirnya kontra. Dia berkata, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Bisa tidak memikirkan, bisa tidak membayangkan orang yang sangat pelit tiba-tiba menjual hartanya, separuh dikasih kepada orang miskin. Inilah yang dinasihatkan dengan akhirnya kontra. Sekarang ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dulu kita orang yang mungkin malas berdoa. Tahu-tahu kita berdoa sehari, 2 hari, 3 dan terus-menerus. Dulunya kita malas berpuasa, tapi pada akhirnya kita berpuasa. Nah inilah yang dimaksud dengan akhirnya kontra. Orang yang dulunya terkenal pelit, pada akhirnya murah hati. Nah, sakit kebanyakan adalah orang-orang pungut cukai adalah orang-orang yang korupsi, orang-orang yang koruptor, ya. Karena mereka selalu mengambil pajak atau menarik pajak itu 2 kali lipat lebih besar dari yang seharusnya, ya. Dan ditambah lagi mereka biasa sebetulnya itu mengkorupsi ya uang-uang itu. Tetapi dia berkata, ya, kalau aku curang, aku kembalikan 4 kali lipat. Saudara bisa bayangkan kalau aku curang, aku kembalikan 4 kali lipat. Jadi dari orang yang biasa curang justru punya keberanian untuk mengembalikan 4 kali lipat apa yang dia tipu kalau dia menipu. Coba kita bandingkan dengan orang-orang yang koruptor yang ditangkap di Indonesia ini. Orang-orang ini sudah
sudah dipenjara, sudah ditangkap, sudah dipenjara, masih saja tidak mengaku bahwa dia mencuri uang negara. Ya. Masih saja sudah dipenjara, masih saja tidak mengaku. Nah, sebaliknya Sakius belum ada apa-apa, belum ada KPK yang mendatangi dia, dan dia berkata, silahkan cek, silahkan teliti. Ya, kalau aku curang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan agere kontra, yaitu melakukan sesuatu kebalikannya. Kalau orang malas, kita rajin. Kalau orang tidak berdoa, kita rajin berdoa. Dan jadi inspirasi yang di dalam new normal itu, marilah kita melakukan kebalikannya. Jangan melakukan seperti biasa-biasa saja. Ada pepatah mengatakan, Bapak Ibu, kita tidak akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan melakukan hal yang sama. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang berbeda, mari agere kontra. Lakukanlah sesuatu yang berbeda. Lakukan sesuatu yang kebalikannya. Lakukanlah sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara disayang Tuhan, agere kontra artinya adalah melakukan lebih dari biasanya. Ya, sekali lagi, melakukan lebih daripada biasanya. Ya. Pasti, ya, kita pernah tahu, ya, bahwa Yesus misalnya pernah mengatakan kalau ada orang menyuruh kamu berjalan 1 kilo, berjalanlah 2 kilo. Nah, inilah agere kontra. Jadi sekali kalau ada orang menyuruh kamu berjalan 1 kilo, berjalanlah 2 kilo. Saya percaya kalau Anda melakukan ini, Anda pasti sukses. Sekali kalau Anda melakukan ini, Anda pasti berhasil. Ya, ya, kalau orang menyuruh kamu berdoa 1 jam, berdoalah 2 jam, pasti Anda akan sukses. Kalau orang menyuruh kamu untuk melayani 1 orang, layanilah 2 orang, layanilah 3 orang, Anda pasti sukses. Ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita sekalian. Bahkan Yesus juga pernah mengatakan, kalau ada orang minta jubahmu, ya kasihkan juga bajumu. Wah, ini luar biasa nih, ya. Kalau orang minta jubahmu, berikan juga bajumu. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Yesus selalu mengajarkan, ya, hal-hal yang lebih daripada biasanya. Misalnya, orang dianggap berzina kalau seseorang itu melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangannya. Tetapi Yesus berkata, ya, kalau kamu memikirkan saja, punya pikiran yang tidak benar saja kepada lawan jenismu, kamu sudah berzina. Ya. Jadi dia melakukan lebih daripada yang biasanya. Yesus juga pernah berkata, membunuh itu adalah kalau kita menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu membenci saja, maka kamu sama seperti membunuh. Nah, inilah yang saya katakan, bagian yang kedua, yaitu melakukan lebih daripada biasanya. Melakukan lebih daripada sebelumnya. Ada satu kisah yang menarik, Bartimius. Bayu masih ingat kisah itu, orang buta yang berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ya. Nah, Yesus son of David, have mercy on me. Ya. Itu teriakan daripada Sakius. Nah, karena ada banyak orang dan ternyata murid-muridnya merasa terganggu dengan teriakan daripada Bartimius itu. Maka ada orang yang mendatangi Bartimius dan katakan, berhenti, jangan teriak, jangan ngomong. Orang Jawa bilang, grebekin saja kamu. Ya, bikin gaduh saja kamu. Apakah Bartimius berhenti? Tidak. Justru dia berteriak lebih kencang lagi. Ya, dia berteriak lebih kencang lagi, Bapak Ibu. Dia berteriak lebih keras lagi. Yesus, son of David, have mercy on me. Yesus, anak Daud, kasihanilah hambamu ini. Dia semakin keras, semakin lantang, semakin keras, semakin lantang. Dan hasilnya apa? Yesus berkata, tolong bawa dia ke sini. Dan singkat cerita, dibawalah Bartimius itu. Dan pada akhirnya Yesus bertanya, apa yang engkau ingin aku kehendaki? Aku ingin melihat Tuhan. Dan pada akhirnya bisa melihat. Nah, andai kata Bartimius berhenti pada saat disuruh berhenti berteriak, maka tidak terjadi mujizat. Berapa banyak di antara kita kalau disuruh berhenti, ya berhenti. Ya, mari Bapak Ibu yang kesatuan, kalau kita ya melakukan sesuatu yang benar, misalnya kita memberitakan Injil,
mereka jangan kamu beritakan Injil. Justru kita semakin semangat menginjil. Ya, kalau orang menyuruh kita, misalnya tuh jangan justru kita lebih semangat lagi melayani. Pasti terjadi pada saat kita melakukan lebih daripada biasanya. Mari kita taruhan, ya ini bahasa saya, bahasa mungkin agak kasar. Mari kita taruhan. Jikalau saat ini Anda berhasil hanya dengan berdoa setiap hari 1 jam, bayangkan kalau Anda akhiri kontrak dan berdoa 2 jam, maka Anda berhasil lagi. Ya. Anda berjalan, biasanya berkunjung hanya 1 keluarga setiap minggunya. Cobalah berkunjung 5 keluarga setiap minggunya. Saya percaya Anda pasti akan sukses. Ya. Coba kalau Anda persiapan khotbah, biasanya itu 1 jam atau biasanya 1 hari. Coba persiapkan 2 hari, coba persiapkan 3 hari. Pasti khotbah Anda akan menjadi luar biasa. Ya. Saudara, mari, itu sama seperti bisa itu karena biasa. Ya. Apalagi dalam konteks kekristenan, kita mengandalkan Tuhan, pasti kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi, mari Bapak Ibu kita melakukan lebih daripada sebelumnya. Kalau Anda sudah berdoa, mari kita lebih rajin berdoa. Ya. Kalau Anda sudah berpuasa, mari kita lebih rajin berpuasa. Kalau kita sudah rajin ikut seminar, mari kita lebih lagi ikut seminar dan sebagainya. Kalau Anda sudah misalnya Anda bergaul hanya 1-2 orang, bergaulah dengan 10 orang, bergaulah dengan 100 orang. Pasti Anda akan menjadi orang yang sukses. Maka sekarang kesimpulannya, sebelum kita nanti akan ada feedback Bapak Ibu, saya katakan kita tidak akan mendapatkan hasil yang berbeda jikalau kita melakukan hal yang sama. Agere kontra adalah komitmen untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ya, layanilah anak dengan cara yang berbeda. Ya, berdoalah dengan cara yang berbeda. Ya, melayanilah dengan cara yang berbeda. Ya, bergaulah dengan cara yang berbeda. Persiapkanlah firman dengan cara yang berbeda. Maka saya percaya Anda pasti akan lebih sukses daripada Anda hanya melakukan sesuatu seperti biasanya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, lakukanlah sesuatu yang orang lain tidak pernah lakukan. Nah, ini penting. Jangan melakukan sesuatu karena orang lain melakukan sesuatu. Jangan melakukan sesuatu karena tetangga melakukannya. Coba merenung, coba berdoa, coba baca firman Tuhan, dan mulai melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Nah, kalau Anda melakukan apa yang orang lain tidak lakukan, maka Anda pasti mendapat apa yang orang lain tidak dapatkan. Saya ulang lagi, jikalau Anda melakukan yang orang lain tidak lakukan, maka saya garansi Anda akan mendapatkan yang orang lain tidak pernah dapatkan. Saya garansi si Sega, si Daniel, si Rahmat akan mendapatkan yang tidak pernah didapat orang lain jikalau Anda melakukan yang orang lain tidak lakukan. Kemudian berikutnya, yang ketiga, kesimpulannya, lakukanlah sesuatu lebih sering, lebih banyak dari orang lain. Ya, lebih sering dari orang lain, lebih banyak daripada orang lain, maka Anda akan mendapatkan lebih besar dari orang lain. Kalau orang lain berkunjung hanya kepada 1 orang, berkunjunglah kepada 5 orang. Pasti Anda akan mendapatkan berkat lebih banyak. Kalau Anda membaca Alkitab 1 pasal, biasanya 1 pasal, dan Anda membaca 5 pasal, Anda pasti mendapatkan berkat lebih banyak. Karena sudah tidak bisa dipungkiri, siapa yang banyak melakukan, pasti banyak menerima. Siapa yang banyak berbuat, pasti banyak menerima, banyak berkat. Siapa yang banyak memberi, pasti dia akan banyak menerima. Itulah sebabnya saya belajar dari orang-orang di sekitar saya yang terus-menerus memberi, tapi tidak pernah kekurangan. Sementara itu ada orang yang pelitnya setengah mati, tetapi terus-menerus kekurangan. Nah, ini yang biasa Tuhan katakan, ya, ukuran yang kamu pakai itu juga yang akan Tuhan pakai untuk mengukur diri Anda. Maka sudah bisa menunjukkan agere kontra ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin menjadi lebih unggul. Agere kontra hanya
untuk orang-orang yang punya keinginan menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses, menjadi lebih berhasil. Maka pada malam hari ini, saudara kasihan Tuhan, kalau Anda tidak punya keinginan untuk menjadi lebih baik, jangan akhiri kontrak. Ya. Sekali lagi, kalau Anda tidak punya keinginan untuk menjadi sukses, jangan akhiri kontrak. Ya. Jangan, karena akhiri kontrak hanya untuk mereka yang ingin menjadi lebih unggul, hanya mereka yang ingin lebih baik dari sesamanya, atau paling tidak Anda akan lebih baik dari diri Anda sebelumnya. Untuk itu, mari di masa new normal ini kita temukan new inspirasional. Dalam konteks pada malam hari ini, saya sampaikan, mari kita berakhiri kontrak. Karena dengan akhiri kontrak ini, Anda akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Selamat melakukan akhiri kontrak. Pasti Anda akan sukses. Pasti Anda akan berhasil. Pasti Anda akan mendapatkan lebih daripada orang-orang lain yang mendapatkannya. Bahkan Anda mendapatkan yang orang lain tidak pernah mendapatkannya. Untuk itu sekali lagi, selamat berakhiri kontrak. Sampai jumpa di acara New Normal, New Inspirasional di waktu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Igria. Ya, baik Bapak Ibu. Firman Tuhan yang cukup memberkati bagi kita semua. Masih ada 2 sesi kita yang akan lalui pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita akan tanya jawab, atau mungkin ada kesaksian juga dari Bapak Ibu yang merasa diberkati. Dan nanti yang terakhir tentu saja ada door prize, ada 3 pemenang seperti acara beberapa waktu yang lalu. Dan saya buka sekarang ruang pertanyaan, atau ada yang ingin bersaksi silahkan. Anda bisa melambaikan tangan atau juga melakukan reaction dari fasilitas Zoom ini, atau juga bisa melakukan pertanyaan melalui chat. Dan juga Anda bisa bertanya langsung. Saya akan buka mic Anda. Silakan. Yang ingin bertanya, kalau tidak bertanya mau kesaksian juga boleh, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan perlu mengetahui bahwa setiap hari Jumat kita akan kegiatan seminar yang disupport oleh Gereja Kristen Injili Nusantara Pelita Dunia Cibubur dengan topik dan tema-tema yang berbeda. Tapi topik pusatnya adalah normal inspirasional. Dan nanti selain Bapak Pendeta Gunar Sahari yang akan menjadi narasumber, tentu saja nanti ada beberapa Tuhan yang akan juga menjadi narasumber. Kira-kira. Karena itu jangan keluar dari grup supaya Anda terus boleh menerima informasi untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Ya baik, silakan yang ingin bertanya langsung saja buka. Ya, Pak Sis. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Sis. Untuk Pak Pendeta Gunar, saya sangat terberkati dengan apa yang Bapak sampaikan. Ini di luar daripada apa yang saya bayangkan, saya pikirkan. Ini satu cara mindset yang kontradiktif dengan kebanyakan orang. Jadi saya senang, saya mencatat beberapa cara logika berpikir berdasarkan firman Tuhan dari Pak Pendeta Gunar tadi. Dan memang inilah kita dalam situasi new normal ini, kita perlu melakukan sesuatu yang lebih daripada hari kemarin atau mungkin pada menit yang baru saja kita lewati. Nah, pertanyaan saya Pak Pendeta Gunar, kira-kira langkah apa praktis yang sederhana untuk kita masuk kepada apa yang Bapak sampaikan tadi itu, start awalnya itu. Apa kira-kira tips yang Bapak bisa berikan supaya kita bisa memulai ya untuk berbuat lebih daripada hari kemarin? Mungkin Pak Gunar punya
contoh-contoh sederhana konkret supaya kita bisa belajar daripada contoh tersebut untuk membuat kita lebih bergairah lagi. Dan terus terang saya sangat menikmati apa yang Pak Pendeta Gunnar sampaikan, dan ya tertarik dan termotivasi juga untuk berbuat lebih daripada pelayanan-pelayanan yang kemarin. Terima kasih Pak Siswanto. Ya, langsung saja Pak Gunnar, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Pak Karisal. Ya, oke. Terima kasih Pak Pendeta Karisal. Terima kasih untuk attention-nya ya. Sebetulnya Agire Kontra ini juga masih ada kaitannya dengan acara kita beberapa tahun yang lalu, yaitu bahwa bencana itu juga peluang. Ya, saya akan memberikan contoh tentang Agire Kontra, yaitu melakukan lebih daripada biasanya. Sangat simpel ya. Ini keluarga saya ya. Di tempat saya ini kadang-kadang berdoa satu keluarga, kadang-kadang tidak. Tetapi mestinya kalau saya atau kalau kami melakukan Agire Kontra, ya setiap malam, ya tiada malam tanpa persekutuan. Artinya dulu sekarang setiap kali, atau kalau dulu mungkin hanya satu atau dua kali setiap minggu, sekarang 7 kali. Nah, ini contoh yang sederhana. Berikutnya, di dalam kita berkunjung misalnya. Nah, sekarang kunjungan ini kan sebetulnya bisa offline, bisa online gitu ya. Nah, saya anjurkan dengan Pak Pendeta Karisal, tentu saya sibuk, tetapi pernah tidak membayangkan pada malam hari semua orang itu survei membuktikan bahwa mereka pegang HP masing-masing. Nah, kenapa kita tidak menghubungin orang pada malam itu? Biasanya kalau kita hanya 1-2 orang, sekarang kontak 10 orang, kontak 15, siapapun juga tidak sama lu, siapapun juga, orang kaya termasuk kalau Bapak punya akses presiden, kontak saya presiden. Ya, masalah nanti dijawab atau tidak itu urusan kedua Pak Karisal, tapi yang jelas spiritnya adalah melakukan lebih daripada sebelumnya. Ya, melakukan lebih juga di videonya, coba kenapa enggak setiap jam Bapak share video Bapak, ya bikin video lagi, bikin video lebih banyak daripada sebelumnya gitu ya. Nah, jadi ini salah satu contoh. Nah, yang kedua tadi saya bilang mungkin yang lebih berat adalah melakukan yang kebalikannya. Jujur kita semua sudah punya mindset, kalau orang lain ke kanan, kita ke mana? Kita juga ke kanan. Kalau orang lain ke kiri, ya kita ke kiri. Ya. Sekarang mari kita pikirkan, ya apa yang orang lain tidak lakukan. Ya. Apa yang orang lain tidak lakukan. Nah, sekarang saya percaya, Pak Pendeta Karisal dan teman-teman, bahwa dalam new normal ini kebanyakan orang closing down. Kebanyakan orang berhenti. Kebanyakan orang mengurangi ya, kesibukannya, mengurangi pelayanannya, ya. Tetapi bagaimana kalau tidak akhirnya justru kita melakukan, kita berbuat sesuatu, ya. Pengalaman ya ini teman-teman, kebetulan ada banyak juga teman-teman dari GN Pelita Dunia. Justru saya boleh menyimpulkan di masa pandemik 3 bulan ini lebih banyak orang yang kita layani dibandingkan dengan sebelum pandemik, ya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya, karena semua orang di rumah kok. Ya, semua orang ada kok. Dicek di mana saja semua orang, kita pergi berkunjung, orang udah ngumpul semua di sana. Ya, tentu saja memang ini harus hati-hati karena PSBB tidak selamanya kita bisa akses ke sana. Tetapi seringkali justru sebelumnya kita tidak punya atau kita belum punya cell group. Nah, justru di masa pandemi ini sudah ada cell group. Ya, akan terus ditambah dan sebagainya. Atau mungkin di debat. Kalau kebanyakan orang musim pandemi seperti ini, orang berpikirnya apa kebanyakan orang? Wah, siapa yang bantu saya? Siapa yang kasih beras kepada saya? Kenapa tidak kebalikannya? Justru Pak Pendeta Karisal kasih aja beras. Kalau perlu jual mobilnya, kasih saja ke orang lain dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan Agire Kontra. Nah, tentu saja kita masih terus-menerus memikirkan dampak-dampak ke depan. Tapi intinya Pak Pendeta Karisal dan kita semua, kalau kita melakukan kebalikannya, percayalah kita akan mendapatkan berkat yang orang lain tidak pernah mendapatkannya. Itu sudah pasti itu, ya. Dan kalau kita melakukan lebih banyak dari orang lain, pasti kita akan menerima lebih banyak
dari yang diterima orang lain. Ya, itu sudah hukum yang seringkali justru tidak kita lakukan. Maka selamat Pak Pendeta Karisal, pikirkan, renungkan apa yang pendeta-pendeta tidak lakukan ya di GKIN itu. Lakukanlah. Ya, apa yang pendeta-pendeta biasa lakukan? Mungkin persiapan firman Tuhan, ya persiapan mungkin 1 hari. Kenapa tidak 2 hari kita? Kenapa tidak 3 hari? Maka saya percaya urapan Tuhan pasti akan lebih nyata. Urapan Tuhan pasti akan lebih. Oke, maka selamat berakhiri kontra Pak Pendeta Karisal. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pendeta Gunnar, tambah bersemangat lagi. Saya bersemangat lagi. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Baik, selanjutnya yang ingin bertanya silakan. Ada teman-teman? Itu yang dari Kalimantan, Pak Jaya, mungkin dia bertanya. Silakan, mari Pak Jaya. Saya akan buka mic-nya. Silakan dibuka mic-nya. Saya sudah open semua. Jadi kalau Anda ingin bertanya langsung saja. Pak Jaya tapi belum dibuka itu. Ya. Silakan Pak Jaya, kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau mau bersaksi juga boleh. Belum ada kesaksian dulu Pak. Begitu. Yang lain Pak Cumi, Ya, silakan yang lain, silakan. Yang dari Bali juga boleh. Kalau nggak ada, saya boleh nggak Pak? Silakan. Versi dari Jakarta. Iya, ini agri rekontra ini memang tidak mudah ya Pak. Apalagi kalau kita di perkantoran yang mengikuti arus dunia. Kita sudah harus siap-siap dijauhkan, dimusuhkan, bahkan mungkin bisa di PHK kali ya. Mungkin kita berproses ya Pak ya, Pak Rumah. Karena yang namanya agri kontra ini adalah interaksi ya. Belum tentu juga kayak contohnya tadi kalau kita bermusuhan atau kita nggak senang sama orangnya tapi kita berusaha ketemu, nah orang itu nggak mau ketemu, itu juga agak sulit ya Pak ya. Kita nggak terbelakang gitu. Tadi trik and triknya bagus Pak ya, semoga kita bisa dapat berproses melakukan agri rekonta yang menurut saya memang tidak mudah, benar-benar harus penyertaan Tuhan ya Pak. Ya itu saja dari saya. Ya, saya setuju Ibu Mary ya, Mercy ya, bahwa agri kontra itu bukan seperti kita membalikkan tangan ya. Tadi sudah saya singgung, perlu banyak latihan dan perlu banyak pengorbanan. Salah satu cara yang tadi saya sampaikan adalah, andai kata kita ada seseorang yang tidak suka sama kita juga tidak suka sama orang itu juga tidak suka sama kita, maka biasanya kita akan menghindari pertemuan. Sudah pasti itu. Kita tidak ingin sama orang itu. Kalau perlu, kalau kita tahu di depan kita itu orang itu, malah kita mungkin masuk gang, kita tidak mau ketemu. Nah, agri kontra adalah kebalikannya. Justru pada saat kita tidak ingin bertemu, justru kita harus menemui dia. Nah, sekarang tadi Bu Mercy singgung, Pak, kalau orang tidak mau ditemui, gimana? Tidak ada masalah. Yang penting kita sudah mengubah mindset kita. Saya mau ketemu orang itu. Saya mau menyapa orang itu. Saya mau tersenyum dengan orang itu. Masalah mereka meresponi positif atau tidak itu bukan urusan kita, gitu ya. Nah, seringkali kita sudah membuat satu tembok, ngapainlah kita nyapa, toh nanti disapa dia juga tidak membalas, malah bikin sakit hati saja. Ngapain senyum-senyum sama dia,
toh pasti dia juga mukanya muram terus. Nah, itu kan asumsi yang sudah kita buat, kita blok, ya. Nah, tetapi ya, yang Yesus ingin ajarkan kepada kita bahkan lebih daripada itu, ya, lebih daripada itu. Tetapi sekali lagi terima kasih untuk responnya. Tapi saya garis bawahi, agere kontra bukan melakukan sesuatu semudah membalikkan tangan. Perlu banyak latihan dan perlu juga pengorbanan. Ya, perlu latihan Ibu Mercy dan kita semua untuk memberi. Kita tidak mungkin ujuk-ujuk bisa memberi. Ya, kita banyak latihan. Memberi dari 100.000 untuk meningkat menjadi 500.000, untuk menjadi 1 juta dan sebagainya. Kalau kita belum pernah memberi misalnya 100.000, mustahil kita punya keberanian memberikan 1 juta. Tetapi kalau kita sudah biasa ngelatih 100.000, pasti kita bisa meningkat dan sebagainya. Nah, jadi perlu banyak latihan dan juga perlu pengorbanan. Tapi nanti endingnya pasti kita akan menjadi orang-orang yang lebih unggul dari orang lain. Kita pasti akan menjadi orang-orang yang lebih sukses daripada orang lain. Baik di dalam karakter kita, di dalam kerohanian kita, maupun di dalam pelayanan bahkan kehidupan kita. Ya, terima kasih. Merci. Terima kasih Pak Gumar. Ya, terima kasih. Nama saya Gunar Sahari, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Mercy. Oke, baik. Masih ada teman-teman? Saya kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi kalau masih ada. Dan ingat, setiap Jumat jangan lupa kita akan ketemu lagi di acara yang sama dengan topik yang berbeda. Silakan teman-teman, Bapak Ibu semua kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan masuk sesi yang terakhir. Kalau tidak ada pertanyaan. Ada? Oke. Baik. Kalau tidak ada, kita masuk sesi terakhir. Kita mau bagi-bagi door prize sebagai penutup. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Pendeta Gunar sebelum kita masuk acara door prize? Ya, sekali lagi ini adalah termasuk agiri kontra kita juga, ya. Artinya kita tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya dan kita berusaha untuk melakukan ya acara pelayanan ini. Dan nanti kita juga akan mencoba lagi karena agiri kontra adalah semangat yang dipegang oleh para entrepreneur ya. Entrepreneur selalu berusaha untuk melakukan sesuatu ya yang baru ya. Untuk itu saya secara pribadi minta dukungan untuk Bapak Ibu sekalian bisa share ya berita ini, bisa share informasi ini bahwa setiap hari Jumat ya kita akan ada acara pelayanan online yang tema besarnya yaitu New Normal, New Inspirasional, tetapi dengan subtema yang selalu berbeda. Tadi sudah disinggung oleh Pak Igrea, bahkan nanti juga akan ada pembicara-pembicara, nanti juga akan ada wawancara-wawancara yang saya sudah siapkan atau tim sudah siapkan untuk bisa ditayangkan dengan tujuan kita memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, saya pikir itu saja Pak Igrea. Ya. Kita sudah memulai tema dengan New Normal, New Inspirasional dengan subtema malam hari ini yaitu agiri kontra. Dan nantikan tema-tema berikutnya yang lebih menarik lagi dan juga dari beberapa sumber. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau bagi-bagi door prize. Ada 3 pemenang yang kita pilih dan 3 pemenang ini akan mendapatkan voucher pulsa yang nanti akan langsung dikirim ke nomor masing-masing. Dan kalau perlu Anda catat, saya akan tampilkan beberapa game dan pertanyaan dan siapkan jawabannya. Ya, nanti bisa dari Pak Rahmat untuk membantu saya melihat siapa yang menjawab lebih awal. Ya, bisa melalui chat, bisa melalui langsung jawaban. Ya. Siap Pak. Oke. Baik, saya akan tampilkan permainan kita yang pertama. Ya. Sudah siap? Oke. Nah, permainannya adalah yang pertama ini Anda tebak wajah siapa.
Anda bisa jawab di chat grup juga bisa, melalui chat di Zoom juga bisa. Kalau sudah tahu langsung saja silahkan tebak wajah siapakah ini. Ya. Saya boleh? Oke, silakan. Yang lain. Ya. Gomar Gultom ya Pak. Gomar Gultom. Oke, mari kita lihat apakah ini adalah wajahnya Pak Gomar Gultom. Oke. Iya. Ini adalah wajah Pak Gomar Gultom. Mungkin ada yang belum tahu siapa Pak Gomar Gultom. Ya. Oke, Tapi kasih yang lain aja Pak. Ya. Kasih yang lain aja. Oke, Kak Mercy sudah banyak pulsa, dia nggak mau pulsa. Iya, bukan gitu, udah kasih ya Pak. Oke. Ini pembukaan biar yang lain semangat. Nah, kalau begitu silakan yang lain tebak wajah siapa ini? Ini artis terkenal ini. Wah. Ada? Wah, masa nggak kenal ini? Wah, kurang gaul kalau nggak kenal ini. Nggak kenal. Saya lagi ya. Yang sudah dapat nggak usah, Kak Mercy. Ya. Celine Dion masa pakai kumis Pak? Celine Dion nggak pakai kumis Pak? Ya, oke. Nah. Wah, amin. Tuhan Yesus. Iya. Wajah Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai nggak kenal, nanti Tuhan Yesus nggak kenal kita. Oke, ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan logika. Pertanyaan logika saja ini, gampang kok. Nah, contohnya begini, kalau habis huruf J, S, M itu kira-kira huruf apa? Itu jawabnya adalah G-nya Jumat, S-nya Sabtu, M-nya Minggu, berarti huruf berikutnya adalah S. Senin S. Ya, itu contoh, kira-kira gitu ya. Oke, bisa ya? Nah, kalau begitu, saya tampilkan huruf berikutnya. Ada dia. Boleh, persis. Silakan tebak huruf berikutnya. Oke. Ya, tadi sudah sekilas kelihatan. Kalau yang Anda jeli pasti tahu. Huruf apa? Ada yang tahu? Boleh jawab? Kenapa Empat. 1, 2, 3, 4. Oke. Betul. S1, D-nya 2, T-nya 3. 4. Siapa ini tadi ya? Keren. Pak Rahmat, siapa yang jawab tadi Pak? Pak Karisal. Oke. Pulsanya untuk Pak Daniel aja, Pak Sis. Nih. Untuk Daniel ya, Alfred Daniel. Makasih Pak. Senang tuh Pak Danielnya. Wah, Pak Daniel dapat berkat ya. Biasa. Timnya berikutnya. Silakan pecahkan kodenya. Saya kasih contoh. Pak Daniel jawab. Ini jawabnya ya. Kalau ada gambar gunung berarti bacanya gunung di ini ada kota, K-nya dicoret, ada ban, ada gunung juga dicoret, jadinya gunung di kota Bandung. Jawabnya adalah Gunung Tangkuban Perahu. Sekarang saya kasih gambar ini, silakan pecahkan menjadi sebuah kalimat lalu jawablah kalimat ini. Itu ba-nya diganti dengan ki. Pa-nya dicoret, nggak dipakai. Abu Rizal Bakri. Rizal Bakri salah. Padi. Padi. Pa-nya dicoret kok padi. Perhatikan singanya. Ada yang bisa jawab? Pas, lewat. Ini kita masuk gua, kita kehujanan masuk gua singa.
Kita kehujanan masuk gua singa, dimakan singa itu Pak kalau masuk gua singa. Oke. Saya kasih pecahkan kodenya nanti berikutnya. Oh ini. Ini ada gambar. Ini ada gambar tokoh. Jalan. Banget. Itu ada tokoh, lalu ada bahasanya diganti ki jadi kisah. Tokoh kisah, panya itu ada padi, panya dibuang jadi ki. Tokoh kisah di gua singa. Jawabnya adalah Daniel. Kisah di gua Daniel. Di gua singa. Abu Rizal masuk gua singa. agak connect kita. Iya. Sudah ya, lanjut. Oke, nah gampang. Iya. Ada yang bisa jawab? Ini gampang ini. Ini babi panggang. Babi guling ini. Jadikan sebuah kalimat gambar-gambar itu. Babi ada di kandang. Ada yang tahu? Lewat pas. Badel. Ya. Menara Babel. Siapa yang jawab tadi? Menara Babel. Menara Babel. Jawabannya? Babel. Babel. Masih kurang tepat. Kurang tepat. Menara Babel. Menara Babel. Siapa yang jawab Babelonia? Dari Bali. Babelonia. Ya, dari Bali. Babelonia Pak Rahmat boleh dicatat. Tulisan. Dorcas. Ya, itu kotak. Ya, itu kan ada gambar kotak, K-nya dibuang jadi kotak. Kotak itu ada menara. Menara babi I-nya diganti L jadinya menara kotak. Menara Babel. Jawabnya adalah 100.000. Buat Dorcas. Dorcas. Oke, silakan. Yang menang kami ya. U-nya diganti E, AP-nya diganti D. Nah, ini apa? Muka. Jawabnya Mugawat. Mati. Apa itu? Wujud. Baik. Beda. Di Alkitab. Kitab. apa ini? Oke, lewat. Esther di Indonesia. Eden. Salah. Orang Hawa di Eden. Salah. Esther. Adam. Itu jawabnya banyak ya. Itu ada tulisan bunda, punya dikasih E jadi benda. Ya, benda api, apinya jadi D, jadi benda di Alkitab. Kan banyak sekali benda di Alkitab. Ya. Oke. Benda di Alkitab. Benda di Alkitab. Oke, silakan jawab. Ada buah apa? Kemnya diganti dengan C. Ya. Ciri. Ya. Ciri-ciri. Ya, Ciri-ciri. Ciri rajin. Ciri-ciri prajurit Kristus. Belajar. Ciri-ciri prajurit Kristus. Ciri-ciri prajurit Kristus. Prajurit rajin belajar, Pak. Ciri-ciri rajin belajar. Itu Ciri-ciri membaca buku. rajin merefleksi. Ya. Ciri-ciri. Ya, itu ada buah kemiri jadi ciri-ciri, lalu ada anak raja. Rajin. Anak raja jadi anak rajin. Sekolah mi. Rajin.
Sekolah Minggu. minggu. Ya. Ciri-ciri anak rajin sekolah minggu. Jawabannya Luar biasa pasti. taat. Oke, pertanyaan terakhir. Saya banyak Bapak. banget. Ini biasanya kalau urusan duit paling suka. Silakan. L. Oke. Selasa Rabu. Berarti Uang 100.000. Uang 100.000. 100.000. 100.000. Dosa. L. Ya, dosa. Ada Dosa. 100.000. Uang dosa. memberi dosa. Ya, Uang dosa. Berarti dosa. uang dosa. Itu pertanyaannya adalah upah dosa. Doa. Upah dosa adalah Maut. Masih ada pertanyaan terakhir? Tidak ada. Ternyata Bapak ngarang. Bapak Ibu Yasti nggak beruntung. Pertanyaannya. Ini udah satu jawab. Ibu Yasti nggak beruntung dengan Kakashi. baik, kita akan akhiri acara kita pada malam hari ini tepat setengah 8 malam. Papua sudah setengah 10 di sana. Mungkin Pak Pendeta Karisal bisa tutup di dalam doa, Pak, sebelum kita Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk inspirasi baru yang Tuhan boleh nyatakan bagi hamba Bapak Pendeta Guna, bagi kami semua, dan kami banyak pesan dari Tuhan untuk kami bisa memanfaatkan kondisi yang begitu sulit ini untuk berbuat kebalikan dengan gaya dan kebiasaan banyak orang. Kami biarlah diajar untuk berbuat lebih dan tindakan yang telah kami lakukan pada hari-hari yang kemarin. Berkati hamba-Mu dan berkati hamba Siswanto yang mengatur di dalam pertemuan ini. Tuhan terus memakai hamba-Mu dengan lebih ajaib lagi di waktu-waktu yang akan datang. Berkati GKN Pelita Dunia, berkati Bapak Ibu Gembala, majelis dan seluruh jemaat, dan juga berkati komunitas kami ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kami semua kami sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih buat semuanya. Kita ketemu lagi Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih berkatnya Pak Karisal. Terima kasih Terima Cirebon. kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Guna Sehari. Dorcas. Ada Pak Pet. Ada Pak Lis. Dadah. Selamat malam.